Di masa yang jauh sebelum peradaban modern, di sebuah kerajaan yang dipenuhi keadilan dan cahaya iman, hidup seorang raja besar, Nabi Daud. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga seorang nabi yang dicintai Allah. Suaranya merdu ketika membaca kitab Zabur, hingga gunung dan burung pun ikut bertasbih bersamanya. Namun di balik kebesaran itu, ada seorang anak yang kelak akan melanjutkan warisan agung tersebut. Dialah Sulaiman. Sejak kecil, Sulaiman bukanlah anak biasa. Ia tumbuh dalam lingkungan ilmu, hikmah, dan ketakwaan. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya memimpin dengan adil, bagaimana setiap keputusan diambil dengan penuh kebijaksanaan. Dan dari situlah terbentuk karakter seorang pemimpin sejati. Suatu hari, terjadi sebuah perselisihan antara dua orang. Mereka datang kepada Nabi Daud untuk meminta keputusan. Kasusnya tampak sederhana, namun menyimpan keadilan yang dalam. Seekor kambing telah merusak ladang milik seseorang. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing itu diberikan kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi. Semua tampak selesai. Namun Sulaiman kecil memiliki pandangan berbeda. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Wahai ayahku, bagaimana jika kambing itu tetap dimiliki pemiliknya, namun hasilnya diberikan sementara kepada pemilik ladang sampai ladangnya kembali seperti semula?" Nabi Daud terdiam. Ini bukan sekedar pendapat biasa. Ini adalah solusi yang lebih adil. Dan saat itulah Allah menunjukkan bahwa Sulaiman telah diberi hikmah luar biasa. Sejak saat itu, Sulaiman dikenal bukan hanya sebagai anak raja, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan melampaui usianya. Ia belajar, ia mengamati, dan ia memahami bahwa kekuasaan bukanlah tentang kekuatan, melainkan tentang keadilan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu saat, takdir besar itu pun tiba. Nabi Daud wafat, dan seluruh kerajaan kini berada di tangan Sulaiman. Menjadi raja bukanlah hal mudah. Namun bagi Sulaiman, tantangan yang dihadapinya jauh lebih besar. Karena ia bukan hanya seorang raja, ia adalah seorang nabi. Dan sebagai nabi, ia memikul amanah dari Allah. Di tengah malam yang sunyi, Sulaiman berdoa dengan penuh kerendahan hati. "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku." Doa itu bukan karena kesombongan, melainkan karena ia ingin menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran. Dan Allah pun mengabulkannya. Maka dimulailah era kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Allah memberikan Sulaiman kekuatan yang luar biasa. Angin tunduk padanya. Ia dapat memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Bukan hanya itu, ia juga diberi kemampuan memahami bahasa hewan, burung, semut, bahkan makhluk kecil. Semuanya dapat ia pahami. Namun yang paling menakjubkan adalah pasukan jin yang berada di bawah perintahnya. Bayangkan sebuah kerajaan yang tidak hanya dipenuhi manusia, tetapi juga makhluk tak kasat mata. Para jin bekerja membangun istana, menciptakan bangunan megah yang tak tertandingi. Mereka menyelam ke lautan, mengambil harta karun dari dasar samudra. Semua itu berada di bawah kendali seorang manusia, Sulaiman. Namun meski memiliki kekuatan sebesar itu, ia tidak pernah lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Di puncak kekuasaan, di tengah kemegahan yang luar biasa, Sulaiman tetap seorang hamba. Ia tidak pernah sombong, ia tidak pernah lupa bersyukur. Dan dari sinilah, kisah-kisah luar biasa lainnya akan dimulai. Tentang semut kecil yang berbicara, burung yang membawa kabar, dan seorang ratu yang akhirnya beriman. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, terbentuklah sebuah pasukan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia.
bukan hanya manusia, tetapi juga jin dan bahkan burung-burung di langit. Semuanya tersusun rapi, bergerak dalam barisan yang teratur, dipimpin oleh seorang nabi yang adil dan bijaksana. Tidak ada kekacauan, tidak ada kesombongan. Semua tunduk, bukan karena takut, tetapi karena keadilan yang ditegakkan. Pasukan ini bukan untuk penindasan, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan tujuan. Setiap perintah berdasarkan wahyu dan hikmah. Dan di tengah kekuasaan sebesar itu, ada satu momen kecil yang justru menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Suatu hari, pasukan besar Nabi Sulaiman berjalan melewati sebuah lembah. Lembah itu tampak biasa saja, namun di dalamnya hidup makhluk kecil yang sering kita abaikan, semut. Ketika pasukan besar itu mendekat, seekor semut berkata kepada kaumnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya tanpa mereka sadari." Kalimat sederhana, namun penuh makna. Dan yang lebih luar biasa, Nabi Sulaiman mendengarnya. Ia tersenyum, bukan karena lucu, tetapi karena takjub. Bagaimana makhluk sekecil itu memiliki kepedulian dan cara berkomunikasi yang begitu jelas. Sulaiman tidak marah. Ia tidak merasa terganggu. Justru ia berhenti. Ia memerintahkan pasukannya untuk berhenti, agar tidak menyakiti makhluk kecil tersebut. Dan saat itulah, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Di tengah kekuasaan yang luar biasa, ia tetap rendah hati. Ia belajar, bahkan dari seekor semut. Waktu berlalu, dan suatu hari, Nabi Sulaiman kembali memeriksa pasukannya. Ia melihat barisan burung, namun ada satu yang tidak terlihat. Burung hudhud, seekor burung kecil, namun memiliki peran penting. Sulaiman pun berkata dengan tegas, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Sebagai seorang pemimpin, ketidakhadiran sekecil apapun tetap diperhatikan. Ia melanjutkan, "Aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang dengan alasan yang jelas." Ini bukan kemarahan, ini adalah ketegasan. Karena dalam kepemimpinan, disiplin adalah hal yang penting. Namun tidak lama kemudian, burung hudhud pun datang. Ia tidak datang dengan ketakutan, melainkan membawa sesuatu yang sangat besar. Sebuah kabar yang akan mengubah jalannya sejarah. Hudhud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui." Kalimat itu mengejutkan. Bagaimana mungkin seekor burung mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang nabi? Namun Sulaiman tidak marah. Ia mendengar. Hudhud melanjutkan, "Aku datang dari negeri Sabah, sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Ia memiliki singgasana yang besar. Namun, ada satu hal yang salah. Mereka menyembah matahari, bukan Allah." Ini bukan sekedar informasi biasa. Ini adalah dakwah. Ini adalah panggilan untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Sulaiman tidak langsung menyerang. Ia tidak menggunakan kekuatan. Ia memilih hikmah. Nabi Sulaiman menulis sebuah surat, bukan surat ancaman, tetapi surat penuh kebijaksanaan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Surat itu sederhana, namun penuh makna. Surat itu dibawa oleh hudhud, menembus langit, melintasi gurun, menuju kerajaan Sabah. Dan di sanalah, seorang ratu akan membaca pesan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dari seekor semut kecil hingga burung kecil, Allah menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, dan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mau mendengar,
bahkan dari makhluk paling kecil sekalipun.